Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal. Baik, kita lanjut soal nomor 26. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan keluar bercak darah dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis tidak datang haid sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/70, dan TTV yang lainnya normal, nyeri tekan perut bagian bawah. Hasil spekulo terdapat pengeluaran darah dan tidak ada pembukaan serviks. Hasil penunjang, urin, HCG positif. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan ibu untuk istirahat. B. Anjurkan penuhi kebutuhan nutrisi. C. Kolaborasi dengan dokter. D. Observasi keadaan ibu. E. Kunjungan ulang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pasien itu mengeluh ternyata keluar bercak darah dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Nah, setelah diperiksa ternyata pasien mengatakan tidak haid sejak 3 bulan dan HCG-nya positif. Pada hasil pemeriksaan yang lain terdapat nyeri tekan perut dan hasil spekulonya terdapat pengeluaran darah tetapi tidak ada pembukaan serviks. Nah, artinya jika ada usia kehamilan di bawah 20 minggu, ada bercak darah, tapi tidak ada pembukaan serviks, artinya diagnosanya apa? Yaitu abortus iminen. Apa itu abortus iminen? Yaitu abortus yang mengancam. Jadi kita harus waspada bahwa ini akan terjadi keguguran. Dan tindakan yang tepat untuk kasus ini apa? Ya, benar ya teman-teman, yaitu A. Anjurkan ibu untuk istirahat. Karena ini masih mengancam, jadi otomatis kita hanya perlu meminta ibu untuk istirahat sambil mengobservasi keadaan ibu. Soal nomor 27. Seorang perempuan usia 24 tahun, D1 Peno A0, hamil 20 minggu datang ke PMB dengan keluhan mual muntah lebih dari 10 kali dalam sehari. Mudah lelah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. BB sebelum hamil 58. Hasil anamnesis, gerakan anak sudah mulai dirasakan. Hasil pemeriksaan BB saat ini 54 kilo. TTV-nya normal dan konjungtiva pucat hasil penunjang HB 10,4 gram per desiliter. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Anemia gravidarum, B. Preekamsi, C. Hiperemesis gravidarum, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini mudah sekali ya rekan-rekan. Bisa kita lihat bahwa keluhan pasien adalah mual muntah yang udah lebih dari 10 kali dalam sehari. Lalu konjungtivanya pucat, HB-nya 10,4, artinya yang terjadi pada pasien adalah apakah anemia gravidarum, apakah preekamsi, apakah hiperemesis gravidarum, apakah mola hidatidosa atau kehamilan ektopik terganggu? Ya, bisa kita langsung jawab, yaitu C, hiperemesis gravidarum, yaitu mual muntah yang berlebihan ya, karena sudah lebih dari 10 kali dalam sehari. Kita lanjut soal nomor 28. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1 Peno A0, H0 hamil 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan gerakan janin normal, DJJ 138 kali per menit, konjungtiva terlihat pucat, KU baik, tekanan darah 100/70, dan TTV lainnya normal. Hasil penunjang HB 10,8 gram per desiliter, protein urin negatif. Diagnosa yang paling mungkin pada kasus di atas: A. Anemia ringan, B. Anemia sedang, C. Anemia berat, D. Anemia fisiologis, E. Anemia gravidarum. Nah, pada opsi yang tersedia sudah terlihat jelas bahwa pertanyaannya pasti jawabnya tentang seputar anemia.
Kita bisa langsung lihat dari kadar HB dari pasien yaitu 10,8. Nah, 10,8 itu termasuk ke dalam kategori mana nih, sahabat Asbidan? Nah, 10,8 ini termasuk ke dalam kategori mana nih, sahabat Asbidan? Apakah anemia ringan, sedang, ataukah berat gitu? Karena kalau anemia fisiologis tidak ada ya. Kalau anemia gravidarum ini sama ya, anemia fisiologis, yaitu anemia terjadi pada masa kehamilan. Nah, kalau 10,8 ini termasuk ke dalam anemia ringan. Jadi jawabannya adalah A, anemia ringan. Kalau sedang itu adalah 9 sampai 10. Itu sedang. Sedangkan berat itu adalah 7 sampai 8, itu sudah termasuk berat. Kalau ringan itu berada pada 10 sampai 11. Soal nomor 29. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0 A0H0, hamil 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan gerakan janin normal, DJJ 138 kali per menit, konjungtiva terlihat pucat, KU baik, TD 100/70, suhu 36, nadi 80, pernafasan 20. Hasil penunjang HB-nya 10,8, tekanan darah 100/70, suhu 36, nadi 80, pernafasan 20. Hasil penunjang HB-nya 10,8 dan protein urinnya negatif. Pertanyaannya, tindakan yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Rujuk ke dokter kandungan, B. Transfusi darah, C. Pemberian tablet FE 90 tablet selama kehamilan, D. Pemberian tablet FE 2 kali 60 mili per hari, atau E. Pemberian tablet FE 2 kali 80 mg per hari. Nah, kita bisa lihat sebenarnya pasien ini mengalami anemia apa. Tadi sudah dijawab ya, pertanyaannya sama, yaitu dengan HB 10,8 berarti pasien mengalami anemia ringan. Nah, kalau anemianya ringan berarti tindakan yang perlu kita lakukan apa? Langsung bisa kita jawab ya, yaitu C. Pemberian tablet FE 90 tablet selama kehamilan. Karena tidak perlu banyak ya, karena ini masih dalam kategori ringan, otomatis kita memberikan tablet FE-nya yang normal saja, yaitu 1 kali sehari dengan dosis 60 mg. Soal nomor 30, seorang perempuan usia 27 tahun datang ke PMB dengan keluhan mual muntah di pagi hari, terlambat haid lebih dari 3 minggu, mudah letih, sulit buang air besar, hasil pemeriksaan TD 100/70, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 18, dan nadinya 84 kali per menit. Tes kehamilan positif. Apa jenis zat gizi yang tepat dikonsumsi oleh pasien di atas? A. Zat gizi yang mengandung asam folat, B. Zat gizi yang mengandung zat besi, C. Zat gizi yang mengandung karbohidrat, D. Zat gizi yang mengandung lemak, E. Zat gizi yang mengandung kalsium. Pertama kita bisa lihat ini itu kehamilannya berada di trimester berapa. Nah, sudah lihat ya bahwa dia itu telat haidnya 3 minggu, lebih dari 3 minggu, otomatis di TM 1. Nah, kalau di TM 1 dengan keluhan mual dan muntah, apa yang perlu kita berikan? Bisa langsung kita jawab ya, yaitu adalah zat gizi yang mengandung asam folat. Yang pertama, pada TM pertama ini perlu sekali ibu meminum asam folat karena pada TM 1 merupakan fase pembentukan organ. Jadi kalau misalnya si ibu kekurangan asam folat, maka bisa terjadi kecacatan. Sedangkan Fe, karbohidrat, lemak, ataupun kalsium ini bisa diberikan setelah TM1. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.